dari seorang Stacy memilih untuk menggunakan Nathan ya. Yang hero kesayangannya tuh. Ini Stacy kalau pakai Nathan lo harus lihat sih mainnya udah gila. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga bawa Beletron. Yang mana nih Vival pakai Amon. Wow, itu menarik. Amon yang langsung digunakan oleh seorang Vival. Valander bakal bertemu sama Now. Inilah dia roster atau player terbaru juga dari anak-anak Alter Igonix. Oke. Sang offlaner ya. Yes, betul sekali. Aku wonder kali ini kayaknya bakal secara gratis aja. Harusnya dia dapat sama teman dari Beletron. Gak ada kontes juga. Kurang. Ya karena kalau kita lihat dari komposisi tim Alter Igonix ini harus ke arah late game dulu sih. Lihat ada hero-nya Nathan. Mereka hero-hero scaling. Mereka butuh banget buat farming. Ya, tapi ini kalau misalnya mereka ditekan dari early game, ini kan agak kesulitan sih, karena bermodalkan Nathan ya. Itu bakal dia enak banget sih. Betul. Dari apa game late game ya. Tapi kali ini Cel di arah Soplay berhadapan dengan seorang Pakito. Vivian agak sedikit dikejar. Ini Vivian rusuh kali ya. Dia tadi langsung kamu ya iseng kali Vivian. Ya dia tahu dia pakai hero apa gitu. Matilda kita tahu sendiri ya. Sebelumnya juga udah sakit dari awal gitu ya. Makanya ya udah dia juga berani buat maju. Dan kita tahu dari Vivian dia percaya banget sama timnya kalau bakal ada backup dari teman-temannya. Oke, hati-hati di sini Kel bakalan langsung saya dimajuin. Udah ada setup 3 man ganking di arah atas. Kamu udah ada backup juga dari seorang Vivian. Gak akan terlalu berbahaya harusnya. Tapi hati-hati Vivian terlalu offside gue rasa. Masih bisa mundur dulu ke arah turret. Sementara kita di arah bawah nih Vival bakalan bergerak ke arah bottom lane aja. Dimana bakalan ada seorang Yuzong yang dalam masalah besarnya Betasal. Yes, ingin coba untuk ditambah terlebih dahulu tapi sepertinya agak sedikit kesulitan. Dia punya daya tahan tubuh yang begitu kuat. Yep. Dari serang Yuzong, one field situation, but in the meantime in the top lane, Gold Shield turret akan coba untuk dihabisi terlebih dahulu dari early phase, coba untuk menabung di hari muda, tapi datang bantuan dari Harley mengejar backline station itu cuma sudah Aegis, tapi ternyata first blood didapatkan. Harley menjadi korban jiwa oleh Fancy Nancy. Oh, backupnya cukup terlambat kali ini. Harus menggunakan seorang Chini. Namun dari teman-teman Beletron ternyata masih ingin moving dan terlalu greedy move menurut gua akhirnya. Dari seorang Chel juga menjemput ajalnya. Sayang banget itu tadi harusnya udah dimundurin aja. Sudah ada info 3 player ke atas. Mereka tinggal berdua, kekurangan manpower tapi masih begitu dipaksakan. Sayang banget. Betul, itu mereka ke outnumber sejujurnya. Sejujurnya ya, karena dari kalah jumlah benar kata Julia juga, dan membuat mereka agak sedikit miscalculation dari anak-anak Dalton Era, but it's okay. Kali ini masih early phase juga, tapi ini bisa jadi awal yang bagus buat anak-anak Alter Igonix. Gimana cara mereka tinggal mempertahankan itu? Nah itu dia balik lagi gimana cara pertahanan. Tapi benar kata Bet nih, kalau misalnya Alter Igonix kayak gini awalnya, ke belakangnya mereka bakalan jadi lebih bagus lagi. Mengingat mereka butuh banget item, tapi hati-hati di sini udah Black Dragon Form coba dibuka, langsung aja coba untuk escape ke arah belakang. Karena ada Harley yang coba untuk backup system Eagle kali ini digunakan. Akan jadi inisiasi balasan juga kah? Enggak, ternyata bakal coba untuk mundur dulu teman-teman dari Beletron Era. Karena lumayan jauh juga dari seorang Amonnya, belum siap juga untuk team fight, dan akhirnya dari Brody memilih untuk kembali lagi ke lane. Tapi ternyata kita juga di arah mid lane. Sakit banget dari seorang Vival, Run dalam bahaya. Coba untuk mundur terlebih dahulu. Apakah akan dikejar? Enggak, ternyata enggak terlalu bisa. Vival masih ingin lebih ternyata. Coba mencari seorang Run. Iya, dalam masalah. Tapi kita ada yang cukup baik untuk membackup Stacy kali ini. Coba mencari seorang Vival. Namun dari Vivian sendiri udah cukup low membackup seorang Vival. Jadi Vival dalam bahaya. Masuk ke area turret ya. Dan kali ini Vival coba untuk mundur mencari jalan keluar. Namun ternyata tidak bisa. Berhasil didapatkan oleh seorang Pakito. Yes, Fancy Nancy Knock Strike dan juga Jebnya langsung on point menghajar seorang Vival. But in the meantime, ini bottom lane, one field situation, perang baku hantam tanpa henti yang masih terjadi, tapi di arah top lane sini cukup sekarat kali ini, dan juga Cel harus mundur dan reset kembali karena Run is coming dengan kagurnya tadi Yin yang overturn terhubung tapi belum bisa menghabisi nyawa dari seorang Cel. Entah kenapa gue ngerasa Beletron banyak banget greedy move gak sih? Kayak mereka terlalu overcommit gitu loh, maju, dan bahkan tadi Vival juga sibuk banget nyari jalan keluar. Ya gue gak tahu game plan mereka kayak apa, tapi ini awal yang buruk menurut gue untuk Beletron Era, dan semoga masih bisa untuk dibalikin keadaannya. Tapi itu bakal jadi cukup susah karena mengingat dari Alter Ego sendiri, gue rasa ini mental boostnya udah semakin tinggi. Mereka udah dapetin 3-0 di early game kayak gini. Ya, apalagi tapi terlihat ya dengan perbedaan 3 poin kill dari segi network nggak beda jauh loh. Iya betul. Beletron Era masih bisa mengejar dari ketertinggalannya, bahkan mereka ya bisa hold unggul 200 bahkan ya. Iya, walaupun kehilangan 3 poin kill. Lagi lihat Run di arah tengah, datang endless shot berhubung dengan Vival. Nice move banget, Vival dapetin 1 Run yang menjadi
menjadi korban jiwa di Minsan. Biar top lane Cell-nya juga berhasil dihajar masa. Fancy Nancy dan juga Stacy dapetin satu. Oke, satu tukar satu terjadi trading kill aja tadi. Tapi tadi ada unpredictable move juga dari seorang Amon ya. Dan kali ini Stacy dalam masalah. Vival kali ini membalaskan kematian teman-temannya. 2 poin kill sudah diamankan kali ini. Nyawa dibalas nyawa. Nyawa Pada dibalas waktu itu tinju dibalas tinju. Tinju dibalas juga, ini nyawa dibalas nyawa. Tapi Betul. Palantir kali ini hati-hati. Oh, ternyata udah dapetin satu auto turret di arah bottom lane. Gue nggak ngeh tadi ya. Ya, Karena ini- lagi ada team fight juga. Ini movement yang bagus banget. Dapetin turret di arah bawah yang membuat dari seorang Valadira bakal semakin bebas juga. Bisa ngerotasi ke arah tengah ataupun ya saling ganking juga. Sedangkan di sisi lain, lihat di arah tengahnya jauh langsung terkena wombo combo dari seorang Kagura. Nice ultimate juga dari seorang Pixie dengan STS-nya kali ini datang berbantuan juga Fenty dan juga top lane. Langsung diajak saja Almond Vival yang harus dibanis kali ini. Vivian di arah tengah cukup sekarat. Dia harus retreat. Datang sini dan juga volunteer coming from the bottom lane. Berusaha untuk melindungi turret di area tengah dan menahan tekanan atau pressure attack dari anak-anak Altered Onyx kali ini. Oke, ada counter play yang cukup memberikan sedikit pressure ya buat teman-teman dari Altered Onyx. Beruntungnya satu auto turret di arah mid lane berhasil diamankan terlebih dahulu. Tapi tadi sayang banget ya dari seorang Shell-nya ada satu pergerakan yang kurang hati-hati menurut gua. Yang akhirnya dari seorang Kagura yang berhasil untuk masuk secara mudah. Dan tadi juga kalau gua nggak salah Cininya lagi backup di bawah. Nah, Ya. harusnya ketika Cininya lagi nggak ada di lane ya gitu. Dari seorang Shell dan seorang Vivian pun nggak boleh terlalu maju karena mereka juga nggak tahu kan musuhnya lagi missing, visionnya gelap banget mapnya kali ini. Dan tapi untung ya teman-teman dari Beletron ini secara objektif mereka masih cukup mengungguli di mana bahkan dari Viva mendapatkan satu tackle dan kita juga ada inisiasi di arah mid lane yang harus menghilangkan SS dari Land of Down. Child kali ini coba untuk maju Fancy Nancy bergerak dari kiri, chip yang digunakan tapi ada Black Dagger Form juga dari seorang Nao coba untuk masuk ke area belakang. Ada mereka yang cukup baik juga teman Altered Onyx. Vivian udah cukup low banget, tersisa satu hit aja masih berhasil untuk escape tapi ternyata matinya lebih turun dari Beletron kali ini. Cini yang untuk masuk dan juga dari seorang Paladin berhasil mendapatkan satu player yaitu Kagura. Fancy Nancy menjadi next target kali ini. Apakah masih bisa untuk kabur? Yes, Nao coba untuk membackup dimana Nao akan menjadi santapan untuk seorang Vival. Oke, zoom in down tiba-tiba dari anak-anak Altered Onyx berhasil diantisipasi. Antisipasi, Pak. Antisipasi ya. Berhasil di counter attack di fight pick tiba-tiba oleh anak-anak Beletron era dan dapetin juga turret di atop bahkan di arah tengahnya kali ini. Ya. Dari seorang Pixie Kid dan juga Stacy masih berusaha untuk bertahan. Volunteer di arah bottom lane dia sendirian bakal coba untuk mendorong pelan-pelan tapi pasti. Ini terlihat mulai dibalikin, turn the table, momentum mulai diambil sama anak Beletron era. Walaupun dari early game ya Altered Onyx sangat-sangat menggarang kali ini. Sangat menggarang kalau kayak gini ya. Tapi kita lihat juga balik lagi sekarang dari point kill sama. Tapi dalam segi ekonomi ini Beletron era Waduh. sedang unggul. Ya, itu ekonomi. Kalau geografis dan biologinya seperti apa? Nah, jangan deh. Dikasih pelajaran gue nih. Belajar IPS kita. Aduh, dibalikin gue sama Abed nih. Udah lama gue nggak belajar soalnya, Bet. Oh, sama. Jadi udah nggak tahu tuh apa tuh ya geografi segala macam. Iya. Waduh, ini dia baku hantam akan terus terjadi di Nao arah sih, bottom gila. lane ya. Ini Naonya juga Garang banget, cuy. dia targetingnya juga bagus loh. Dia bisa langsung ngincer karena backliner kayak semacam Brody ataupun Amon dan membuat kayak anak-anak Beletron era agak sedikit ketar-ketir gitu. Iya benar, dari seorang Yuzo yang sebenarnya cukup ganggu karena backline-nya, apalagi kita juga dari Brody-nya tadi beberapa kali menjadi target dari seorang Nao. Dan kali ini mereka Beletron era udah mulai ngebaca nih, oh Nao ini adalah salah satu ancaman dan bakal saja di game. Tapi Shell juga dalam masalah, 4 player dari Altered Onyx dengan mid lane. Somehow di arah top lane kita lihat juga udah ada seorang Yuzo yang berhasil ke take down. Cek Eagle coba dibuka Vivian, masih belum ada backup juga dari teman-temannya. Sudah hadir kali namun dari Kagura berhasil take down seorang Shell. Palanir masuk ke arah backline musuh, satu player berhasil didapatkan. Fancy Nancy dalam bahaya, tapi kita lihat juga Steffi-nya masih cukup free-hit di sana, berhasil untuk memberikan beberapa damage yang cukup sakit ke teman-teman dari Beletron era, Bet. Oke, 3 tuker 1 ternyata yang tiba-tiba berapa member menahan tapi lihat di arah tengah bakal di fight lagi kah Vival udah kabur flash dan endless shot dan terhubung. Untuk Pak Vito ya. Yes, almost is never enough. Almost is never Hampir enough. saja dari Pak Quito, Fancy Nancy harus memegang nyawa tapi di arah tengahnya kali ini masih bisa bertahan. Sini coming. Sudah mid lane station dituju masih ada healing dari seorang Estes yang menyelamatkan dia dari kematian. Sayang banget tadi pokok triknya miss ya. Tapi kalau
Karena tadi harus mati sih Nancy. Ya itu deh. Cuman berani banget gila itu ya dari seorang Cini maju sampai ke sana gitu. Iya. Belum ada backup pasti juga padahal dan Lord kali ini rumah dicolek ya sama seorang Vival. Oke, bakal di commit atau hanya dipancing saja? Sepertinya bakal dipancing aja sih, karena ya 5 lawan 5 agak Aduh. sedikit greedy juga. Vival bakal ketahuan aja Black Dragon Form dari Now mengecek arah seorang Amon. Vivalnya langsung bisa ngiprit lari dari pengejaran kali. Wah nice info. Black Dragon Formnya udah gak ada nih. Tapi Ya. Vivian ada tidak ada masalah. Fancy Nancy sudah mulai menyadari keberadaan Vivian. Tapi tadi Palanir juga melakukan upaya split push. Yang ini bakalan mendistract teman-teman dari Alter Ego Nix harusnya. Iya, dan tadi terlihat ya Valira tuh anteng banget, tuh dia datang di momen yang tepat. Saat misalnya timpa yang terjadi, ini datang tiba-tiba cukup lihat shocker. Nah, berapa strikernya itu yang bakal jadi salah satu momentum juga. Tapi ternyata lihat dari tengah Valira flick out langsung saja escape karena hampir aja dihajar masa oleh anak-anak dari Alter Ego Nix. Sementara itu Lordnya langsung diamankan oleh Bellator Era. Nice momentum space created, tapi lihat tengah Vival cukup sekarang langsung dicatat terlebih dahulu oleh seorang Run tanpa adanya Vival. 4 lawan 5 kali ini killing digunakan oleh seorang Estes ke area tengah. Bola cukup sekarang langsung retake flip. Nah langsung ini saja ada depan Eagle menuju sekarang seorang Stacy langsung di pick up terlebih dahulu oleh seorang Brody. Kali ini yang tengah double kill didapatkan. Nice movement, 2 tuker 1 kali ini. Challenge-nya terlalu free hit sih dan tadi kita lihat juga dari seorang Stacy emang free hit juga. Tapi baik lagi dari Bruce-nya ternyata udah benar-benar ditempelin yang akhirnya dia mendapatkan cukup makan. Dan kita lihat dari Chell-nya udah mulai berasa sakit juga. Tapi tadi Palanir komit langsung ke arah belakang ngedive aja ke arah turret, namun turun dalam bahaya kali ini menjadi target dari seorang Palanir dan berhasil ke-take down begitu saja Chell dari belakang. Coba untuk main-main Silver Eagle ternyata udah keburu mati, tapi kita juga ada satu wave yang jalan di arah top lane. Fancy Nancy gue rasa dia bakalan terjepit posisinya, tapi Fancy Nancy masih mencoba untuk maju. Satu kelikan yang miss ternyata entah kemana targetnya, tapi Fancy Nancy kini udah cukup low banget. Dikejar udah cukup low dan itu dia berhasil ke take down. Mega kill didapatkan oleh seorang Chell. Yes, Dorn partai boleh terhubung langsung menjadi eksekutor ke arah seorang Fancy Nancy yang sempat buying time cukup banyak ya. Membuat dengan hadirnya Lord juga di arah bottom lane, turret di arah tengah berhasil diruntuhkan juga. Van dan kawan-kawan langsung berfokus dapetin turret di arah bawah. Pelan-pelan tapi pasti lihat Now udah inisiasi depan tapi langsung mundur saja. Tidak mau terlalu memaksakan juga, at least bisa mengusir secara halus tekanan atau pressure dari anak-anak Newton Era. Lihat sini langsung aja inisiasi ke depan. Deadly Magic Focusing terhubung karena execute, but that's not enough. Masih ada healing dari seorang Estes yang membuat dia masih bisa bertahan dari tekanan anak-anak Newton Era. Iya betul sekali. Kali ini map control udah dipegang seutuhnya sama teman-teman dari Bellator Era. Sekitar 90% ini udah dikuasai sama Bellator Era, dan Alter Ego Nix bakal sedikit kesulitan. Tapi kita lihat juga dari Alter Ego Nix sekarang udah mulai berhati-hati, cukup aware. Mereka coba untuk rotasinya barengan berlima, tapi ada Vival di sana udah lumayan sakit. Damage output yang dikasih ke arah teman-teman dari Alter Ego Nix ini busnya harus dicekin terus karena Vival nih udah mulai main trapping nih. Ini bahaya buat Stacy, tapi lihat Stacy juga masih cukup pede ternyata gue rasa. Dan teman-teman dari Bellator Era ini udah tahu banget target mereka siapa. Kaguranya sama Stacy-nya dulu. Yes, dan anyway by the way Baswe ini kita sudah mencapai 6.000 viewer buat teman-teman. Wow. Boleh banget untuk di like ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mulai meramaikan. Boleh juga bantu share juga karena inilah dia untuk U-Point Esport Invitational 6.000 penonton. Boleh juga di like teman-teman biar semakin semangat untuk kedepannya ya. 6.000 like semua ya. Boleh dong dibantu dukungannya teman-teman ya. Ini Chelly Boy mana? Salah. Jangan bikin gue emosi. Chelly Boy Pak. Nah, Chelly Boy di sini. Tapi kita di sini dari Palanir hati-hati. Terlalu depan, Vivian juga cukup tangguh ya. Ini cewek-cewek tangguh, berani banget gila mainnya. Tapi kita juga dari segi gol mereka lagi unggul jauh ya. Makanya mereka cukup pede untuk masuk ke area hutan milik musuhnya. Bahkan Chell aja dibiarin sendiri dia berani loh. Betul, emang udah mandiri ya. Mandiri anaknya. Ditinggal sendiri. Mandi sendiri. Kan mandi sendiri. Betul, nggak salah emang nggak salah juga. Emang cewek itu selalu benar. Betul. Tapi turretnya Bellator ini masih utuh loh. Cuman midnya aja emang udah agak sekarat ya. Tapi masih bisa dipertahankan. Dilewatin loh. Malahnya barusan ada bensinnya sih depannya udah cukup sabar. Tapi dicek ternyata busnya hati-hati udah mulai ke spot kehadiran seorang Paladin. Bisa mundur. Kita mau bahas dikit ya dari segi item musiciannya terlihat untuk seorang lapu-lapu dia jadi Bloodlust, War X juga, Dominance Ice ya bisa buat nahan regenerasi dari seorang Estes waktu itu dan juga Yuzong. Sedangkan untuk Stacy-nya dia udah jadi Hunter Strike and Battle. Dia regular item untuk seorang Nathan, at least dia masih bisa escape. Ya,
jadiin Athena sih buat ya menanggulangi ini Kagura. damage magic dari ini Harley. Oh Harley dan Kagura juga ya sama-sama itu kita udah masuk ke menit ke-15. Sudah pasti Kagura juga dari pembelian itemnya juga udah cukup untuk masukin damage bersih cukup ya karena teman-teman dari Veteran. Tapi kita juga ada Lord yang udah mulai disenggol kali ini dari Valadir udah cukup maju ke arah belakang. Nancy low banget tapi masih ada backup yang cukup baik. Ternyata Nauk ini hadir tapi Vivian mulai mencari targetnya si pengigel kah? Enggak, ternyata bakalan mundur dulu sebentar. Tapi Nancy udah low banget sih. Oke, udah berkumpul lagi nih Wah, member komit. dari anak-anak Alter Ego langsung bergerak aja ke arah depan. Ada healing dari seorang Estes. Bakal coba di split Puska dari arah samping. Ternyata Chini is coming. Langsung digebuk dihajar oleh seorang Nathan. Dapetin 40 detik tanpa Resini kali ini. Tidak mau terlalu memaksakan seperti dari anak Bellatrix era kalah jumlah atau outnumber. Tapi ini momen yang bagus banget buat Iya. anak Alter Ego nih. Kalau mereka memaksa team fight 5 lawan 4. Karena masih ada Estes juga yang bakal melakukan healing juga. Now, di arah depan double petrify terhubung. Tapi lihat damage dari seorang Amon. Langsung eksekusi nyawa dari seorang Now. Dia sampingnya Valadir langsung menginjak arah seorang Estes. Masih ada Winter Sunshine. Nice movement banget. Dua Messi. member harus terpick off 2 tukir 1 dan masih bisa bertahan 4 member dari Bellatrix era. Oke, tadi kita bahas dulu ya dari pergerakan seorang Cini. Karena mungkin ada miskomunikasi ya. Cini coba untuk ngambil backline-nya tapi terlalu maju. Tapi ternyata di sini Lord berhasil di-secure oleh teman Bellatrix era. Ada satu inisiasi yang berhasil mendapatkan satu player itu Estes kali ini hilang. Satu persatu teman-teman dari Alter Ego Nyx terculik. Yang akhirnya mereka harus nunggu lagi nih Abed. Wow, it's not looking good. Kehilangan beberapa member dan juga Lord yang kedua kali ini yang langsung bisa diamankan sama anak-anak Bellatrix era ini 6 lawan 5 agak menjadi kerugian yang cukup besar karena Lordnya juga akan berjalan dari arah top lane. Nah sepertinya Bellatrix era akan coba untuk nge-manage 3 lane sekaligus. Dari arah bawah masih ada Valadir, bakal coba untuk didorong agar membuat anak-anak Alter Ego Nyx agak sedikit kebingungan. Ya. Mereka mau nge-defend ke Lord atau ke arah lane lain yang di-push sama minion nih? Ya karena ini udah dilaksanakan freelance push ya. Ini bakalan jadi pusing banget apalagi Lordnya ini yang udah di-exchange. Ini bakalan nabrak dan jadi makin bingung. Tapi ternyata berhasil mendapatkan satu shutdown yaitu adalah seorang Chell hilang. Dan kali ini ada inisiasi lanjutan. Dagger Bomb juga dicoba dibuka tapi ternyata tidak akan langsung maju. Teman-teman dari Alter Ego Nyx memilih untuk melakukan defense aja. Karena mereka sekarang lagi terkena pressure yang cukup parah. Dimana freelance push sudah dilaksanakan bahkan ini bitter turret di arah top lane udah didapetin nih sama teman-teman dari Bellatrix era. Sisa 2 ini bitter turret aja yang mana harus ditahan nih sama teman dari Alter Ego Nyx. Walaupun mereka sekarang lagi unggul dalam segi kill di mana Chell-nya gak ada, tapi mereka sudah sabar lagi dikit. Oke, itu nice pick off banget sih sebenarnya dari anak Alter Ego Nyx. Dia bisa dapetin 1 ya. Chell, salah satu preman god laner para ladies. Premannya langsung dihajar kali ini. Ya, dan juga Chell beberapa kali soalnya free hit sih. Ya, itulah dia. Di arah tengah langsung dapetin 1 turret yang pertama. Oh, no. Kemudian masih cukup tebal, masih ada immortality juga. Bakal coba untuk dihajar rame-rame tapi belum cukup untuk bisa menghabisnya dari Vivian tadi di arah tengah. Ternyata Endless Shard-nya out of nowhere dapetin 1 pixie cute yang harus dihajar terlebih dahulu. Tapi lihat Valadir dan kawan-kawan langsung mencoba untuk menyerang kembali. Bakal counter attack now. Shelby nice maupun lewati tembok. Hadapi lembah tapi lihat si pengigel karena depan dapetin 1 karena serang now-nya. Masih ada Black Dragon form mundur dan disengage kembali. Team fight dari anak-anak Alter Ego Nyx. Oke, wise decision dari teman-teman Alter Ego Nyx karena mereka ternyata respect sama teman-teman dari Bellatrix era ini. Tadi tapi Cininya emang gameplaynya kayak gitu deh. Dia ke belakang terus. Dia udah mulai nyari backline-nya tapi Kaguranya juga tadi udah cukup aware dan hati-hati dari sesi cukup read. Valadir menerima cukup banyak damage output yang udah begitu sakit dari seorang sesi ternyata. Dari arah mid lane ada satu wave yang masuk berhasil untuk dibersihkan oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx kali ini. Teman-teman dari Bellatrix era bakal melakukan three-line push lagi. Tapi yang bawahnya harus didorong dulu. Oke, udah ada Cini yang diutus ke bawah. Coba untuk bersihin dulu. Nah ini bakal three-line push lagi. Bakal bingung terus. Lord 75 detik lagi. Gimana di Behead? Wow, ini tapi nice defensive banget sih dari anak-anak Alter Ego Nyx. Sama mereka masih bisa bertahan. Tapi mungkin poinnya sih targeting. Ini permasalahannya yang bakal jadi kuncian lebih ke arah Amon, Brody, sama Harley-nya. Aku berarti yang Harley ya? Ya, karena ini Harley-nya bakal bisa ngincer ke arah ya bisa ke arah Estes ataupun ke arah Kagura bahkan dari serang Nathan. Tapi permasalahannya sekarang Nathan dari Stacy itu punya salah satu backup item juga, immortality yang membuat kayak musuhnya mungkin agak sedikit kesulitan buat
nge-takedown dari seorang Natanya. Oke, bakal ada long term team fight juga nantinya ya, karena Ya. udah pada punya immortality. Maka dari itu, jadi ini bakalan jadi game yang sedikit alot menurut gue. Balik lagi, Betul. Altrigoni juga untuk investasi late game-nya ada Nathan, Pakuito, Kagura juga. Bahkan tadi dari Chini pun dia cukup respect ya ketika dia mampu masuk ke arah backline untuk Altrigoni, ngelihat Kaguranya balik badan, dia langsung cabut gitu. Jadi ini udah saling respect satu sama lain. Walaupun dalam segi turret, Bellatrix masih unggul, tapi satu move yang salah ini bisa ngebalikin keadaan. Ya, hati-hati, ini permasalahannya sudah di late game. Satu kali movement mistake yang cukup fatal bakal bisa dipanis begitu lama. Tapi lihat dari anak-anak Altrigoni sudah mulai menguasai dari area pit lordnya. Sudah mulai berkumpul 4 member, tapi di sisi lain ternyata bakal coba untuk desain Wiska seperti dari arah bottom lane Now 1 melawan 3 dari tengah bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Dan lihat ternyata Now-nya menjadi korban jiwa kali ini. Jepit. Berhasil di pick off 50 detik tanpa adanya Black Dragon Form. Pival, camouflage. Tapi lihat Rune is coming, jatuh didapatkan solo kill. Circle. Tapi lihat ada circle yang ketumpuk ke depan. Rune bakal Messi. ditangkap juga ke depannya. Langsung aja flick out dari Palanir. Mencoba untuk escape. Tetap bantuan juga dari seorang fans Nancy. Looking for more dari Altrigoni. Tapi Palanir still alive kali ini. Aduh, Second Eye numpang lewat dan masih bisa escape kali ini. Wow, somehow dari seorang Chell, nice move. Dia coba untuk Iya. cutting minion ya di mid. Dia tahu teman-temannya lagi kalah team fight. Akhirnya dia mencari peluang lainnya. Biar teman-teman Altrigonix nih walaupun lagi menang di team fightnya tadi, mereka nggak bisa nge-push. Tapi kali ini mereka udah kehilangan sama-sama satu playernya. Dan Lord kali ini sudah mulai dieksekusi sama teman-teman dari Altrigonix. Gue yakin bakal dikontes. Bellatrix Era nggak akan ngasih semudah itu Lord ke arah teman-teman dari Altrigonix. Tapi kita lihat Vivian udah cukup berani. Ada satu saving yang berhasil mengenai seorang Run yang mana Run menjadi target paling berbahaya kali ini. Tapi kita lihat juga ada seorang Stacy coba untuk escape ke arah belakang karena dari teman-teman Bellatrix Era cukup berani untuk maju Palanir dan coba untuk mundur. Vivian juga nggak bisa berbuat banyak. Black Dragon Form kali ini coba untuk masuk ke arah belakang Vivian, tapi Palanir juga udah cukup low banget. Apakah akan pecah Immortalnya? Dan yes, Immortalnya dari orang Palanir pecah, tapi tidak bertahan lama, berhasil ter-shutdown kali ini. Now mendapatkan seorang Palanir. Kita lihat Chell lagi-lagi mencari peluang lainnya, tapi dari seorang Fancy masih cukup tangguh. Vivian Chicken Eagle lagi, tapi ternyata masih berhasil untuk mundur. Nggak bisa lama-lama Chell gak jadi, tadinya mau maju, tapi ngeliat Viviannya udah hilang, langsung kembali. Tapi lagi-lagi Bellatrix Era pinter banget, lalu melakukan cutting minion pokoknya. Yes, tapi 2 man down dan seorang Pival. Karya tengah pertempuran hampir tergepek oleh Bapak Lord yang terhormat. Tapi lihat 5 member sudah berkumpul, healing dari seorang SS mulai berkumpul kali ini. 3 melawan 5, tiba-tiba coming from sini. Dapetin 2, bahkan 3, double kill dari seorang Harley. Triple kill dan rata didapatkan oleh anak Philip Merah. Bahkan Lordnya juga berhasil dicuri kali ini. Oh my god, what a move by Bellatrix Era, dan game yang bersama diamankan oleh Bellatrix. Wow, congratulations. Wow. Itu sih gila ya Bellatrix ya. Dia udah kehilangan 2 player, tapi dia masih bisa ngebalikin 5 player yang Yes. masih tersisa. Tapi balik